Dalam dunia kerja yang makin kencang tuntutannya, stres itu rasanya udah kayak jadi bagian dari rutinitas ya. Tapi, seberapa serius sih masalah ini di Indonesia? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal stres di tempat kerja, berdasarkan data dan analisis terbaru, biar kita paham apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Anda sering ngerasa tertekan, capek banget, atau mungkin cemas gara-gara kerjaan? Kalau jawabannya iya, tenang. Anda nggak sendirian. Ini adalah pengalaman yang sangat-sangat umum. Dan ternyata, data dari Gallup nunjukin angka yang cukup bikin kaget ya. 15%. Ya, 15% pekerja di Indonesia itu ngerasain stres setiap hari. Kedengarannya mungkin nggak gede-gede amat, tapi coba deh kita bayangin. Itu kan artinya jutaan orang loh yang setiap hari harus berhadapan sama tekanan. Ini jelas bukan lagi masalah pribadi 1-2 orang, tapi udah jadi isu kita bersama yang ya butuh perhatian serius. Jadi, apa sih sebenarnya stres kerja itu? Gampangnya gini, stres kerja itu terjadi waktu tuntutan kerja udah ngelewatin batas kemampuan kita buat nanganinnya secara sehat. Ini tuh lebih dari sekedar rasa nggak nyaman loh, ini kondisi yang bisa punya dampak serius buat kesehatan fisik dan mental kita. Nah, yang menarik, kalau kita bandingin secara global, angka 15% di Indonesia ini emang jauh lebih rendah dari rata-rata dunia, yang nyampe 41%. Tapi jangan sampai angka ini bikin kita jadi santai. Justru ini jadi pertanyaan kan, apa karena budaya kita yang lebih tahan banting, atau ada faktor lain? Apapun alasannya, ini tetap jadi sinyal kuat kalau ada sesuatu yang perlu kita lihat dan perbaiki di budaya kerja kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang bikin semua tekanan ini muncul? Yuk kita bedah satu persatu 5 pemicu utama stres di tempat kerja yang paling sering terjadi. Yang pertama, ini sih kayaknya udah jadi lagu wajib ya buat banyak orang. Beban kerja yang berlebihan. Kebanyakan kerjaan tapi waktunya mepet banget. Tuntutan buat harus produktif terus, multitasking nonstop, plus dikejar-kejar deadline. Wah, itu benar-benar bikin badan sama pikiran kita gak punya jeda buat recovery. Beban kerja yang berat tadi bisa jadi makin parah rasanya kalau kita nggak dapat dukungan dari atasan. Gaya manajemen yang mungkin terlalu kaku, kurang komunikasi, atau nggak suportif, itu bisa jadi sumber stres yang luar biasa. Waktu kita ngerasa nggak didengerin atau nggak dihargai, tekanan psikologisnya itu kerasa banget. Selain dukungan, kejelasan itu juga penting banget. Pernah nggak sih ngerasa bingung, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari saya di kantor? Nah, itu namanya ambiguitas peran. Pas deskripsi kerjaan gak jelas, kita jadi gampang cemas dan frustrasi karena nggak yakin kerjaan kita ini udah bener apa belum. Dan biasanya, tekanan dari kerjaan, atasan, dan peran yang gak jelas ini suka bocor sampai keluar jam kantor. Tuntutan buat harus standby, harus selalu bisa dihubungin, itu bikin batas antara hidup pribadi dan profesional jadi abu-abu. Akibatnya, kita jadi nggak punya ruang yang cukup buat istirahat, baik secara mental maupun fisik. Terakhir, semua faktor tadi bisa makin runyam kalau kita kejebak di lingkungan kerja yang toksik. Budaya kerja yang isinya persaingan nggak sehat, gosip sana-sini, atau bahkan diskriminasi. Wah, itu pemicu stres emosional yang gede banget, yang bisa nguras energi dan motivasi kita setiap hari. Stres yang nggak diatasi ini lama-lama bisa menciptakan efek domino yang negatif. Dampaknya itu nggak cuma ke satu orang, tapi bisa nyebar ke seluruh perusahaan. Terus, apa aja sih biaya yang harus kita tanggung? Jadi, ini bukan lagi sekedar masalah personal ya, tapi udah jadi masalah bisnis yang serius. Produktivitas bisa anjlok, talenta-talenta terbaik bisa cabut, dan risiko kesehatan mental karyawan meningkat. Intinya, kalau kita mengabaikan stres, sama aja kita ngebiarin perusahaan kehilangan asetnya yang paling berharga, yaitu orang-orangnya. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu solusinya. Apa sih yang bisa kita lakuin, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari sebuah perusahaan? Poin kuncinya di sini adalah ini tanggung jawab bersama. Karyawan punya peran untuk mengelola stresnya sendiri, tapi perusahaan juga punya kewajiban buat menciptakan lingkungan yang mendukung. Keduanya ini harus jalan bareng. Kenapa? Karena solusi dari satu pihak aja nggak bakal efektif tanpa dukungan dari pihak lainnya. Nah, buat kita sebagai individu, ada beberapa langkah praktis yang bisa banget dicoba. Pertama, kenali dulu apa sih biang kerok stres utama kita. Kalau udah ketemu, coba atur prioritas kerja dengan lebih bijak, dan jangan pernah merasa bersalah buat istirahat. Coba deh teknik relaksasi simpel kayak meditasi, atau sekedar gerak badan dikit. Bangun koneksi yang positif sama rekan kerja, dan ini yang paling penting, jangan dipendam sendirian, ngobrol. Dan semua usaha kita sebagai individu tadi bakal jauh lebih nendang hasilnya kalau perusahaan juga ikut turun tangan. Peran atasan dan manajemen itu krusial banget. Mau mendengarkan karyawan, kasih arahan yang jelas, dan pastiin beban kerja itu manusiawi.
Program wellness dan fleksibilitas kerja itu bukan lagi kemewahan loh, tapi udah jadi kebutuhan. Jadi, pada akhirnya semuanya ini kembali ke satu hal, usaha kolektif. Mengatasi stres di tempat kerja itu bukan proyek yang sekali selesai, tapi ini adalah komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat. Kalimat ini benar-benar merangkum semua pembahasan kita hari ini. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Isu kesehatan mental di tempat kerja itu nyata, dampaknya besar, dan solusinya ada di tangan kita semua untuk sama-sama membangun budaya kerja yang lebih manusiawi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Nggak perlu kok perubahan yang drastis, coba pikirkan apa satu langkah kecil yang bisa Anda mulai hari ini, entah itu untuk diri sendiri atau untuk rekan kerja di sekitar Anda, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil.